Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Alfadiliyah dengan NIM 2241081. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan etika profesi hukum. Nah, profesi hukum idealnya profesi mulia dan terhormat, baik dari segi dasar pendidikannya, proses mendapatkan profesinya, wewenang dan tugas yang dipikul oleh profesi hukum maupun reward yang diperoleh. Amerika, Eropa, dan sebagian Asia memahami dan menyadari idealita itu, sehingga membuat rancang bangun profesi hukum dengan baik dan benar, sehingga menjadi profesi yang diidamkan. Nah, mengapa semenjak manusia, masyarakat, dan negara ada, hukum telah menjadi nilai asas dan kaidah yang menata kehidupan agar tertib dan damai, menjadi dasar dan mendasari adanya hak, klaim atas hak, sekaligus kewajiban. Hukum menjadi dasar yang menentukan keabsahan sesuatu apapun termasuk kekuasaan. Hukum menjadi dasar yang menentukan status harta benda, kedudukan, dan bahkan status dan kelangsungan hidup manusia. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya, hukum harus dibuat lawmaking oleh ahli hukum dan dilaksanakan oleh para profesional hukum dengan baik dan benar agar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum terwujud demi kesejahteraan manusia. Itulah yang telah, sedang, dan terus dilakukan dan dijaga oleh negara-negara maju, sehingga negara-negara tersebut hukum dan profesi hukum menjadi profesi yang dimuliakan dan dihormati. Nah, profesinya itu ada hakim, jaksa, polisi, advokat, atau pengacara, dan notaris. Adalah profesi terkemuka yang dimuliakan, dihormati, dan dibanggakan oleh penyandang profesi itu. Bagaimana meraih kemuliaan, penghormatan, dan kebanggaan? Negara menjadikan pendidikan hukum sebagai pendidikan penting dan utama dengan kurikulum yang seimbang menguatkan kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Sistem rekrutmen dosen ketat, terbuka dan transparan, rekrutmen mahasiswa kompetitif, tersedia sistem penyiapan calon-calon profesional hukum, sistem rekrutmen profesi hukum ketat, kompetitif dan terbuka, penghargaan tinggi dan sanksi yang tegas. Realitanya di Indonesia, negara tidak menjadikan pendidikan hukum sebagai pendidikan penting dan utama. Tidak ada keseimbangan, penguatan kognisi, afeksi, dan psikomotorik mahasiswa. Sistem rekrutmen dosen longgar, rekrutmen mahasiswa tidak kompetitif. Belum tersedia sistem penyiapan calon-calon profesional hukum, sistem rekrutmen profesi hukum tidak ketat, tidak kompetitif, dan tidak terbuka, penghargaan rendah dan sanksi tidak tegas. Nah, akibatnya profesi hukum tidak berbeda dengan pekerjaan lain dan bahkan lebih rendah dari profesi lain. Penyandang profesi tidak merasa dan menilai mulia dan terhormat. Sering terjadi pelanggaran hukum dan etik oleh penyandang profesi hukum dengan berbagai bentuk pelanggaran. Lalu apa? Yuk kita berbenah dengan membenahi cara pandang dan perilaku kita sendiri agar kelak profesi hukum dimuliakan, dihormati, dan dibanggakan oleh penyandang profesi, negara, dan masyarakat. Nah, dimulai dari diri sendiri. Nah, lalu ada karakteristik profesi hukum. Yang pertama itu ada khusus, bidang tugas yang tidak bisa dijalankan oleh setiap orang tanpa didasarkan pada pendidikan dan pelatihan tersendiri. Lalu ada keluasan ilmu pengetahuan dan hukum. Profesi hukum mensyaratkan keluasan dan kedalaman ilmu pengetahuan hukum sejalan dengan luasnya cakupan masalah-masalah hukum. Lalu ada kemampuan bahasa tulis dan bahasa lisan yang baik untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang rumit dan kompleks. Lalu ada kemampuan logika, kemampuan berpikir logis karena hukum bukan hanya norma-norma tetapi juga logika. Penyelesaian masalah, profesi hukum pada hakikatnya profesi untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum dalam masyarakat. Terus ada berhubungan dengan manusia dan harta benda. Profesi hukum menjalankan pekerjaan yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban manusia serta harta benda. Bekerja atas dasar lisensi dan mandat pelaksanaan tugas dari profesi hukum harus ada lisensi dan mandat.
Teliti atau cermat profesi hukum dijalankan dengan teliti dan cermat untuk menghindari kesalahan yang bisa berakibat fatal. Selanjutnya ada prinsip profesi hukum. Yang pertama itu ada integritas. Profesi hukum diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki pribadi yang integral atau utuh, bukan oleh mereka yang hipokrit. Lalu ada kompeten. Profesi hukum diemban dan dijalankan oleh individu yang memiliki kompetensi teoritis dan praktis. Lalu ada independen. Profesi hukum dijalankan secara merdeka tanpa tekanan dan paksaan dari manapun. Lalu yang keempat ada imparsial. Profesi hukum dijalankan secara tidak memihak kecuali kepada tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Lalu ada disiplin. Profesi hukum diemban dan dijalankan dengan disiplin tinggi terhadap waktu dan janji. Lalu ada menjaga rahasia. Profesi hukum dijalankan dengan menjaga kerahasiaan jabatan, tugas, wewenang, dan pengguna profesi. Dan yang terakhir, dipercaya. Pengemban profesi hukum harus dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh pengguna profesi. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.